Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Kamu gila. Kamu kan laki-laki dan itu juga sudah menjadi tanggung jawabmu lah. Ucap Randa tidak terima. Lah aku tidak memaksamu untuk menikah denganku, tapi kamu yang memaksaku untuk menikahimu. Jetia itu tugasmu lah. Jawab Dion dengan santai. Lani mengepalkan tangannya dengan kuat saat mendengar ucapan Dion, dan apalagi dia tidak sengaja melirik ke arah Keisha yang tersenyum tipis meremehkan dirinya. Sudahlah Ran, kamu kemari itu sama saja mempermalukan dirimu sendiri tahu enggak? Ucap Keisha meremehkan Rani. Diam, aku tidak ada urusan denganmu. Jawab Rani yang menahan emosinya. Hei, berani banget kau membentak Keisha Ran. Bentak Dion kepada Rani yang membuat Rani menatapnya dengan aneh. Aku tidak suka kau membentak Keisha seperti itu. Apa yang dia ucapkan itu benar adanya dan kau harus menerima kenyataan itu semua. Lanjut Dion. Kamu belain dia daripada aku? Tanya Rani memastikan. Hahaha, siapa yang sudi membelamu Ran? Aku ingatkan manusia kotor sepertimu itu tidak pantas melawan wanita seperti Keisha. Bisik Dion kepada Rani sembari melangkah pergi meninggalkan Rani dengan menarik lembut tangan Keisha. Rani yang terdiam terpaku saat mendengar bisikan Dion barusan. Dia serasa dihantam batu besar oleh seorang laki-laki yang sudah merusaknya. Kaki Rani terasa lemas dibuatnya. Dia dengan segera duduk di kursi kantin dan mengusap wajahnya dengan kasar. Argi sial, awas kau Dion. Aku akan membuat perhitungan kepadamu. Geram Rani dengan mengepalkan tangannya kuat. Dia menahan amarah serta malu karena perbuatan Dion dan Keisha. Sudah tahu dia punya pacar, malah didekati. Ucap salah satu anak laki-laki yang baru saja datang mendekat ke arah Rani. Rani menoleh saat mendengar ucapan laki-laki tersebut dengan tatapan penuh tanda tanya. Maksudmu apa? Tanya Rani kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu tersenyum saat mendengar respon Rani. Mereka berdua itu pacaran bahkan sudah sejak SMA mereka menjalin hubungan. Jawab laki-laki itu dengan santai. Tapi tadi mereka berkata bahwa mereka hanya membicarakan perihal kerkomkok. Ucap Rani yang tidak mempercayai ucapan laki-laki tersebut. Dan kamu percaya? Tanya laki-laki itu lagi yang membuat Rani diam bingung untuk menjawab. Hak kamu untuk percaya atau tidak? Yang jelas mereka itu pacaran sejak SMA. Kamu harus berhati-hati dengan Dion dan Keisha, mereka berdua itu pasangan ular, berbisa. Lanjut laki-laki tersebut dengan menekan setiap ucapannya. Rani dibuat kebingungan dengan maksud ucapan laki-laki itu. Dia ingin tidak percaya, tapi melihat perlakuan Dion kepadanya itu sudah menggambarkan apa yang diucapkan laki-laki itu sangatlah benar. Dandi, ucap laki-laki itu memperkenalkan dirinya sembari mengulurkan tangannya. Rani sengaja mengacukan tangan Dandi, tidak ingin membalas jabatan tangan tersebut. Dandi tersenyum di hadapan Rani, lalu menarik kembali tangannya. Tidak usah diucapkan namamu. Aku pun juga sudah tahu kok. Senang berkenalan denganmu Rani. Ucap Dandi di hadapan Rani. Rani masih enggan menjawab setiap ucapan Dandi. Aku tahu kamu salah satu korban Dion bukan? Tanya Dandi yang membuat Rani kini menatapnya. Salah satu? Gumam Rani yang membuat Dandi mengangguk. Berarti? Tanya Rani memastikan dan lagi-lagi diangguki oleh Dandi. Iya, kamu bukan satu-satunya korban Dion. Bahkan masih banyak wanita lainnya yang menjadi korban Dion. Sebelum terlanjur, aku ingatkan kamu untuk segera pergi jauh dari kehidupan Dion dan jangan memaksanya untuk menikahimu. Jawab Dandi yang membuat Rani semakin penasaran. Dion itu duda. Banyak wanita yang dia nikahi tapi dengan terpaksa dan memberikan syarat kepada wanita tersebut. Awalnya sama seperti kamu. Mereka dijebak dan dijadikan boneka oleh Dion. Lalu Dion memanfaatkan situasi tersebut untuk menuruti hawa nafsunya. Hingga setiap wanita yang dia perlakukan seperti itu meminta pertanggungjawaban dengan cara memaksa Dion untuk menikahi mereka. Awalnya Dion tidak mau, hingga akhirnya Dion mau dan memberikan syarat kepada wanita yang akan dia nikahi. Cerita Dandi yang membuat Rani terkejut. Dandi meminta syarat agar dia menikmati hidup seperti belum menikah walaupun dirinya sudah menikah. Dia tidak ingin memberi nafkah kepada wanita yang dia nikahi. Dan dia juga meminta kebebasan selayaknya dia masih sendiri. Tapi mungkin karena terpaksa atau bagaimana aku juga tidak tahu. Bodohnya wanita Winta tersebut mengiyakan apa yang diucapkan oleh Dion. Hingga akhirnya kehidupan rumah tangga mereka
Itu wanita yang menjadi tulang punggungnya. Setelah lelah dan tidak kuat dengan tingkah Dion, beberapa istrinya meminta cerai, bahkan ada yang terpaksa mengakhiri hidupnya dan meninggalkan anak-anak mereka. Lanjut Dandi yang semakin membuat Rani terkejut. Aku ingatkan kepadamu, Ran. Jauhi Dion. Dan jangan sampai kamu memaksanya untuk menikahimu. Lanjut Dandi lagi sembari beranjak berdiri dan melangkah pergi meninggalkan Rani yang sedang melamun sendirian. Rani memikirkan ucapan Dandi barusan. Dia juga tidak ingin bernasib sama dengan wanita-wanita yang pernah menjadi korban Dion. Apa dia berhenti untuk berhubungan dengan Dion mulai saat ini? Tapi dia sudah memberikan semuanya kepada Dion secara cuma-cuma. Argi sial. Kenapa hidupku harus diterpa masalah serumit ini? Kenapa juga aku harus mengenal Dion sih? Buat hidupku tidak tenang saja. Frustasi Rani sembari mengacak-acak rambutnya. Nia, kenapa melamun? Sapa Chandra yang menatapnya sedang melamun. Nia yang tersentak pun menetralkan dirinya agar berusaha tenang. Tidak apa-apa kok. Jawab Nia dengan berusaha tenang dan tersenyum di hadapan Chandra. Chandra menganggukkan kepalanya percaya dengan ucapan Nia. Dimakan makanannya, keburu dingin nanti tidak enak. Tidak apakan kita makan siang di sini sembari menunggu Nio? Tanga Chandra yang membuat Nia menganggukkan kepalanya setuju. Chandra tersenyum dengan tulus di hadapan Nia. Kan? Panggil Nia yang membuat Chandra menatapnya saat dia selesai menyuap makan siang miliknya. Chandra menunggu ucapan Nia selanjutnya dengan mengunyah makanannya pelan. Tentang masalah perasaanmu, apa itu masih kamu simpan untukku? Tanya Nia memberanikan dirinya dengan perasaan gugup. Chandra tersedak dan langsung mengambil minuman miliknya. Nia kelimpungan kalau melihat Chandra yang tersedak saat mendengar ucapannya. Uhuk. Batuk Chandra di hadapan Nia. Maafkan. Aku tidak berniat untuk membuat kamu tersedak. Ucap Nia dengan panik yang membuat Chandra berusaha menenangkan Nia. Tidak apa-apa kok Nia. Jawab Chandra. Untuk masalah itu aku. Lanjut Chandra menganggantung yang membuat Nia gugup dan gelisah. Aku hanya iseng saja kok kan? Tidak usah dibahas. Potong Nia begitu saja. Kamu tidak ingin mendengar ucapanku ya? Tanya Chandra lagi yang membuat Nia terdiam. Chandra tersenyum dan mengambil tangan Nia untuk diusapnya dengan lembut. Aku masih setia menunggu kamu Nia. Demi apapun aku benar-benar jatuh hati karena niatku untuk menyempurnakan ibadahku kepada Tuhan. Aku tidak ingin main-main denganmu Nia. Aku serius. Ucapan Chandra membuat Nia terdiam. Aku tidak ingin main-main denganmu Nia. Aku tahu niatmu bertanya seperti itu karena masa idahmu sudah selesai. Kamu khawatir akan perasaan dan janji yang kuberikan bukan? Jadi hari ini aku ucapkan kembali dengan lantang. Aku ingin memilikimu dengan niat ibadah kepada Tuhanku Nia. Apa kamu bersedia menemaniku untuk melakukan ibadah tersebut? Lanjut Chandra yang membuat Nia berusaha menetralkan perasaannya. Nia masih terdiam dengan pemikirannya sendiri. Aku yakinkan aku akan menemanimu untuk menyempurnakan ibadahmu. Mari kita melakukannya bersama. Jawab Nia dengan lantang yang membuat Chandra tersenyum lega mendengar jawaban Nia. Nanti setelah masalah kita selesai, aku akan menemui ayahmu Nia. Aku berjanji akan hal itu dan akan aku buktikan. Ucap Chandra. Hei, sebelum ke ayah ya harus ke aku dahulu lah. Ucap Nio secara tiba-tiba yang baru saja datang menemui mereka. Apa sih Nio? Jawab Nia dengan salting. Terus gimana kak? Kapan rencana Kak Chandra akan menemui ayah? Tanya Nio sembari berjalan ke kursi di dekat Nia. Nia yang mendengar ucapan Nio pun menatap Nio dengan tajam. Dan menendang kaki Nio dengan pelan. Ya seperti yang aku ucapkan tadi. Jika masalah ini selesai aku akan berbicara kepada ayah kalian nanti. Chandra yang diangguki oleh Nio. Aku setuju. Biar pikiran tidak mencabang-cabang. Ucap Nio yang disetujui oleh Chandra. Sudahlah jangan dibahas dahulu. Nih minumanmu Nio sudah kakak pesankan sedari tadi. Timpak Nia yang tidak ingin terlarut dalam topik pembicaraan mereka. Nio mengangguk dan berterima kasih kepada sang kakak. Oh iya kaken. Dapat informasi apa dari Om Harry? Tanya Nio memulai pembicaraan mereka mengenai ANJ Company. Chandra menyeruput minumannya sebentar sebelum berbicara. Lalu setelah itu dia bercerita semua yang diceritakan oleh sang papa tentang ANJ Company.
Nia dan Nio mendengarnya dengan seksama tanpa memotong cerita dari Chandra. Kurang lebihnya hampir sama apa yang diceritakan oleh ayah. Jawab Nio saat Chandra sudah selesai bercerita. Mereka bertiga kini terdiam sejenak untuk berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa membuat ANJ Company terbongkar. Apa aku saja yang menyamar untuk melamar menjadi karyawan baru agar bisa masuk perusahaan itu? Kan mereka belum mengetahui aku ini siapa. Jadi kemungkinan mereka tidak akan curiga. Ucap Chandra memberi ide. Tapi apa itu tidak terlalu berbahaya untukmu kan? Tanya Nia kepada Chandra yang membuat Nio mengangguk. Itu pasti berbahaya kak. Mungkin mereka belum mengetahuinya saat ini. Tapi kurasa mereka tidak sebodoh yang kita kira. Mereka pasti akan mencari semuanya tentangmu. Dan jika mereka tahu kamu anaknya Om Harry yang ada semua juga bakal terbongkar. Ucap Nio yang sebenarnya ada benarnya juga. Tapi satu-satunya cara kita harus nekat bukan? Tanya Chandra kepada kedua kakak beradik itu. Nekat tetapi jangan gegabah kak. Toh, aku rasa perusahaan mereka akan sulit untuk menerima karyawan baru. Tidak mungkin kan jika dengan kondisi yang saat ini mereka juga menerima karyawan baru? Jawab Nio yang disetujui oleh Nia. Chandra menghela nafas saat mendengar ucapan Nio. Dia berpikir apa yang diucapkan Nio itu ada benarnya juga. Kita harus mencari jalan lain, tanpa harus kita yang berjalan. Lanjut Nio lagi. Lalu bagaimana caranya? Tanya Nia kepada sang adik. Kita bayar karyawan lama di perusahaan itu agar kita bisa memata-matai perusahaan itu tanpa ada yang mencurigainya. Jawab Nio memberikan ide. Tapi kita juga harus berhati-hati. Kita harus siap menerima resikonya nanti. Lanjut Nio yang membuat Nia dan Chandra menatap bingung. Menurutmu resiko apa yang kita dapat? Tanya Chandra kepada Nio. Pengkhianatan mungkin. Jawab Nio singkat tapi langsung membuat Nia dan Chandra memahami maksud ucapan Nio tersebut. Takutnya itu, tapi akan lebih berbahaya lagi jika kita yang bertindak sendiri. Timpal Nia yang membuat keduanya diam. Menurutku sih ucapan Nio benar. Tapi kita jangan sampai membocorkan identitas asli kita. Agar jika dia mengkhianati tidak terlalu rugi bagi kita. Ucap Chandra dengan masuk akal. Sepertinya aku setuju dengan ucapan Kak Ken. Jawab Nio yang diangguki setuju juga oleh Nia. Lagian mereka saja bisa memasuki perusahaan kita. Masa kita diam saja begitu? Setidaknya licik dibalas dengan licik juga. Ucap Nia yang sebenarnya dia sudah jengah dengan tingkah keluarga dari adik ayahnya itu. Kalau begitu berhubung kita sudah sama-sama setuju. Besok akan aku coba untuk mencari orang dalam di perusahaan itu. Semoga rencana kita lancar. Jawab Nio yang diangguki dengan setuju oleh Chandra dan Nia. Dalam perjalanan menuju ke pabrik, Randa, Ilham, dan Agung memutuskan untuk naik mobil bertiga. Seperti biasa Ilham yang menyetir dan ditemani Ransa yang duduk di sampingnya. Sedangkan Agung yang sendirian duduk di kursi penumpang belakang. Randa dan Agung disibukkan dengan ponsel masing-masing. Nanti temui aku di ruanganku jika selesai berkenalan dengan karyawan pabrik. Tulis Randa di room chat dengan Agung. Oke sayang, balas Agung dengan singkat. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri sih deh? Begitu banget lihat ponselnya. Ucap Ilham yang tidak sengaja melihat Randa tersenyum saat bertukar pesan. Tidak mas, ini aku memberi kabar teman-temanku di grup. Lalu respon mereka membuatku tersenyum. Jawab Randa berbohong. Ilham menganggukkan kepalanya percaya dengan Randa. Mas, teman-temanku memintaku untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan. Ya sekedar makan-makan seadanya sajalah. Bagaimana menurutmu? Tanya Randa menoleh ke arah Ilham. Ilham melirik ke Randa sebentar, setelah itu fokus ke jalan lagi. Ya kalau kamu punya biayanya untuk sekarang tidak apa-apa segera lakukan. Tapi kalau biaya kamu minta ke aku, maaf mungkin aku belum bisa mewujudkannya sekarang mungkin 2 atau 3 bulan lagi gitu. Sekalian mengadakan syukuran atas kehamilan kamu. Kan kita belum melakukannya. Jawab Ilham yang membuat Randa nampak berpikir. Jika untuk sekedar makan-makan dengan temanku, aku masih ada sih. Tapi jika untuk syukuran kehamilan, mungkin uangku kurang. Nunggu kamu saja 2 atau 3 bulan lagi jika tentang itu. Tapi untuk teman-temanku akan aku lakukan minggu depan saja. Ucap Randa yang diangguki oleh Ilham. Di mana? Tanya Agung tiba-tiba saja. Ilham menatap ke arah spion untuk melihat Agung. Di mana apanya mas?
Tanya Ilham yang bingung dengan pertanyaan Agung. Ya, Randa akan mengadakan makan-makannya di mana? Di rumah, atau di kafe, atau di resto gitu? Tanya Agung lagi yang membuat Ilham menghela nafas. Randa kan punya rumah. Ya biar acaranya dilakukan di rumah sajalah. Daripada di kafe atau resto memakan biaya tambahan. Jawab Ilham yang membuat Agung memutar bola matanya jengah. Tapi ya kalau menurutku daripada hanya di rumah, malah merepotkan, lebih baik dibawa ke kafe atau resto yang paling murah saja. Bayangkan jika di rumah, kita harus beberes rumah. Belum lagi menyiapkan makanan-makanan. Kan malu jika hanya 1 atau 2 jenis makanan. Yang jelas itu akan memberikan beberapa jenis makanan agar bisa memilih kesukaan teman Randa sendiri. Kalau di kafe atau resto kan kita bisa pesan sendiri sesuai keinginan kita masing-masing. Ucap Agung mempengaruhi Randa dan Ilham. Apa yang diucapkan Mas Agung ada benarnya juga sih Mas. Ucap Randa menimpali. Ya, tapi kalau di kafe atau resto mereka pasti akan pesan makanan lebih dari 1. Dan itu pasti akan memakan biaya tambahan. Belum lagi kita membooking tempatnya juga kan? Jawab Ilham yang sebenarnya ragu dengan rencana Randa dan Agung. Bilang saja minimal harus pesan 2 jenis makanan dan 1 minuman. Ucap Agung lagi. Kalian ini bagaimana sih? Kita cukup tinggal reservasi tempat saja. Lalu soal hidangan kita minta prasmanan. Jika harus memberitahu untuk pesan 2 makanan dan 1 minuman yang ada aku malah diketawain sama teman-temanku. Dasar norak. Jawab Randa dengan malas. Lagian nih ya Mas, itu kan pakai uangku sendiri. Jadi ya jika aku mampu kenapa bingung-bingung sih? Lanjut Randa yang sedikit membuat hati Ilham merasa tersindir. Ilham menghela nafas. Iya terserah kamu saja. Kan pakai uangmu. Jawab Ilham yang membuat Randa dan Agung tersenyum puas dengan jawaban pasrah Ilham. Bersambung.